Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita di sini mari kita perhatikan kata benda. Jadi sekarang dilihat kata benda atau kata ganti. Jadi kedua-duanya ini kata benda atau kata ganti yang jabatannya dalam kalimat atau fungsinya sebagai maf'ul ya. Nah, sebagai maf'ul bih. Nah, di dalam kalimat atau sebagai objek. Nah, nanti baru dibahas apakah maf'ul bih atau tapi itu nanti. Tapi yang jelas mencari maf'ul dulu. Memang sudah selama ini sudah ada. Tapi kita sekarang dipraktikkan maf'ul objek pertama pada ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, karena tujuan kita supaya banyak membaca Al-Qur'an dalam surah Furqan. Begitu juga dalam hadis, ditampilkan banyak membaca hadis. Nah, jadi kalau ini sudah dimulai, kemarin ini sudah dimulai, nah sekarang ini lagi. Dibuka Al-Quran, surat Furqan ya, ini mungkin banyak yang dikutip dulu, ya masih surat Furqan ini. Walaupun yang di bawah tidak ada nomornya, tapi ini ada surat Al-Furqan ya. Nah, ini sudah hadis, yang ini hadis mungkin. Ya, ini hadis. Ya, itu yang Furqan. Nah, coba kita membacanya ya. Berta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat Al-Quran ya. Apa bacaannya itu? Wattakhazu min dunihi. Min dunihi. Terus? Alihatan. Alihatan la yakhluquna syai'an wahum yuklakun. Wahum yukhlaquna. Wala Yamlikuna. Ya, wala yamlikuna Li anfusihim darra. Wala daf'a. Ya, wala naf'a. Wala yamlikuna mautan. Ya, wala yamlikuna mauta. Wala hayata. Ya, wala hayatan. Wala nusyura. Ya, wala nusyura. Nah, itu. Jadi tujuan kita kan supaya membaca ini memang berbeda kalau kita mengerti jabatan-jabatan kata. Dengan dibaca saja terjemah ya bagus ya kan, terjemah itu bagus juga, diusahakan orang bagaimana supaya pas. Tapi nanti untuk lebih dalam tentu lebih mengerti susunan bahasa itu. Makanya kalau belajar tafsir kemarin waktu di Padang Pasir saya katakan, cobalah ibu-ibu sabar ya, bekerja keras agak mengerti kita sedikit susunan-susunan bahasa Al-Quran ini supaya kita bisa enak mempelajari Al-Quran, belajar tafsir. Kalau langsung aja nanti terjemah saja, itu entah kemana-mana perginya. Nah, sekarang kita lihat dulu dari segi bahasa dulu. Coba yang hadir Pak Bet, Pak Israel, siapa lagi yang hadir ini? Ya. Bu Didi ada. Bu Didi ada, di absen dulu. Pak Zaidni ada. Pak Zaidni ya. Coba yang hadiran aja dulu. Coba Pak Bet dulu, Bet. Coba cari di Siko. Yeah. Menurut Pak Bet, awak kan mencari maf'ul di Siko, maf'ul bih atau maf'ul yang lain lah. Silakan. Yeah. Nama maf'ulnya sini Bet. Alihatan. Oke. Ini yang botan dulu ya. Ya. Bosan lagi tanda merah. Malai dan lain. Syai'an. Syai'an. Beko Pak Israel, beko setuju atau enggak atau apa bisa di apa?
Masih Pak Bet. Malai. Hum yuflakuna wala yuflakuna. Darra. Ya, darah. Ya. Nah, malai. Naf'a. Naf'a. Ya. Mana lain? Mautan. 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 Kalau Muhammad Yunus itu kayaknya gairu. Gairu. Hayatan. Suara baru. Hayatan. Ya. Nusuran. Terakhir nusura. Ah, Terakhir nusura. 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 Kalau Pak Israel, Bapak Israel. Setuju itu kok jadi mapul saudara. Setuju, Pak. Setuju. Pak Zaini ada hadir. Pak Zaini. Lataraga lah mendengar suara-suara Pak Zaini. Tapi mute nampak. Ibu Didi. Kan nggak ada Bu Didi. Didi? Halo Bu Didi? Suaranya nggak ada, Bu Didi. Ada Bu Nggak ada, Sabri. nggak ada suara ya. Itu nggak, Bu Sabrina ada Pak. Bu Didi ada. Ibu Sabrina. Ya, Assalamualaikum Pak, terlambat masuk, maaf. Waalaikumsalam. Awak Oh. kini Bu, sebab tujuan utama awak belajar bahasa aku supaya bisa membaca Al-Quran dan sama hadis. Nah, ini awak mencari nama kira-kira di dalam Al-Quran surah Furqan ayat 3 ko nama maf'ul bih atau pelengkap penderita. Inilah didahului di Pak Bet, lah dibaca aja Pak Israel, itu tanda-tanda merah lah setuju Ibu. Atau ada tambahan atau ada yang tidak disetujui. Ilah alihatan, ya. Say'an. Pokoknya tanda-tanda merah ko, ikut kecek Ya. Pak Bet sama Pak Israel ko maf'ul ko. Ya, darwan maf'ul bi. Apalagi itu naf'an wala naf'an dan tidak manfaat. Enggak, naf'an enggak ya. Naf'an enggak. Naf'an enggak. Enggak maf'ul tu dah. Enggak. Ini nan enggak Mautan ya, mautan. mautan maf'ul. Ya. Kalau Mautan. naf'an enggak, bagi kuning ya, berarti ada efek bantahan ko bapak-bapak. Mautan Nan merah ya. hayatan wala hayatan wala nusura. Sudah nusura Maf'ul juga. wala nusura. Enggak Maf'ul. Enggak tahu tuh dah Pak. enggak tahu. Naf'an enggak, tentu nasuran juga enggak ya, Pak. Iya. Kalau naf'an Oh enggak, iya sama ya. enggak juga. Wala nusura. Iya enggak Pak. Enggak. Kalau mautan ya. Iya. Kalau mautan ya. Kalau hayatan ya. Hayatan wala hayatan enggak juga enggak Pak. Enggak juga. Aduh, enggak tahu mana tuh Pak Alun. Sudah makan. Kalau maf'ul terletak setelah fi'il kan itu. Ya, beko ada maf'ul, beko ndaknya setelah fi'il malah di Fatihah itu di muku maf'ulnya. Oh, gitu ya. Enggak Ya, apa-apa lah kan supaya. Seperti iyyaka na'budu. Iyyaka itu di muku lah tak malah. Oh iya, hayatan Itu. ya berarti ya Pak. Berarti banyak maf'ulnya tuh ya Pak. Jadi iya kan. Jadi pelajaran awak kan itu. Mari kita perhatikan kata benda atau kata ganti yang berfungsi sebagai maf'ul atau objek pada ayat-ayat dalam surah Al-Furqan dan hadisnya. Sekarang surah Al-Furqan ini, surah Al-Furqan surah 25 ayat 3. Sambil mempelajari isi Al-Quran ya. Nah sekarang kita mencari maf'ul. Ini pendapat. Yang lain siapa lagi yang ikut? Ibu Didi sudah nyambung? Enggak.
Nah, alihatan ini kata ya, alihatan. Sekarang coba kita pelajari alihatan ini. Alihatan ini kata benda atau kata kerja atau huruf? Kata benda. Ah? Kata benda. Ya. Namanya saja dia sudah menjadi maf'ul. Kalau maf'ul kan mesti kata Benda. benda. Cuma pun nanti ada maf'ul itu ada sarih namanya, ada ghair sarih. Itu mah kau perhalus lah. Ya. Goirun, sorry. Ya, ada sarih maksudnya ada semata-mata maf'ul, ada nanti pada hakikatnya dia maf'ul sebenarnya. Makanya di sini alihatan jelas kata benda. Kalau ini alihatan kata benda, tentu yang jelajah pemikiran kita kata benda ini kata benda tok, apakah kata benda dari ada asal usul seperti masdar, atau setelah itu dulu coba dijawab. Apakah kata benda tok atau zahir atau memang ada asal usul atau masdar? Kalau dia pakai masdar sudah pasti ada isim fa'ilnya, ada isim maf'ulnya, ada isim alatnya, pokoknya 9 itu ada. Nah, ini apa kira-kira? Ini yang Kata asli. benda. Kata benda asli ya. Ya, kata benda asli. semata-mata ya, semata-mata kata benda. Ya. Asli ya. Nah, kalau begitu, kalau semata-mata kata benda, kan berarti nggak ada fi'il madinya, nggak ada fi'il mudhari'nya, kan gitu ya? Ya. Nah, kalau begitu, ada lagi yang mau dijelajah lagi dalam pemikiran kita. Itu mah kok orang nembar aja aku nak kunjung pikunya loh, tak kuman dadak dalam serangan. Nah, apakah bentuk satu dia atau bentuk dua atau bentuk banyak? Coba. Ya, banyak. Banyak pun masih ada. Banyak laki-laki kah, banyak perempuan kah, atau banyak taksir? Banyak taksir. Ya, Alihatan. banyak taksir ya. Iya. Kalau banyak taksir, coba cari apa satu waktu bentuk satunya. Ilahun. Itu dia. Oh, Ilahun. hebat Pak Ben. Ilahun. Hebat Pak Ben. Itu baru satu kata tuh dijelajahi Pak. Ya, jelajah. Ya, Ilahun. Ilahun ya. Kalau bentuk duanya? Bentuk duanya apa? Ilahani. 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 Bentuk banyak? Alihah. Ini dia alihah. Ilahani. Jadi definisi atau undang-undang jamak taksir, kalau bahasa Arabnya waktu saya di pesantren dulu, mata ghayyara, mata ghayyara an bina'i mufradihi, berubah dari bentuk tunggalnya. Berubahnya itu mungkin bertambah hurufnya, mungkin berkurang. Kalau ini bentuk satu, ilahun, kan 3 huruf saja itu. Sekarang menjadi alihah. Kalau ilah, apa artinya ilah? Wan. Sebenarnya arti asli dari ilah itu sesuatu yang dikagumi, yang ditakuti, yang diidolakan, atau yang disembah. Itu ilah. Jadi ilah. Ya. Ya, kares suaranya. Siapa? Bu Didi, kalau main dua alat, KTN volume kalau enggak menggema kapo. Cik, dan bisa speakernya di fokus di tab di apa? Iya, ke sini lah nak menggema lah dah, oke. Jadi tadi kalau duo di peralatan KTN volumenya Cik, jadi enggak feedback. Kini lah oke. Enggak lah, lagi lah. Tadi Ibu Didi lah di bawah. Halo, Ibu Didi. Iya, Pak. Tadi kok lihat Al-Quran, surat Furqan. Awak surat Furqan kini mencari maf'ul di dalam ayat. Baru kok. Ya, karena tujuan bahasa Arabku supaya mengerti ya baca Al-Quran.
Kalau lah mengerti membaca Al-Quran itu paham, awak bermohon kepada Allah supaya betul-betul bisa membentuk pribadi pandangan hidup awak. Ya itu sebenarnya bukan pahalu-pahalu itu menghayal-khayal, itu memang batu, tapi itu kelas bawah. Nah, kini lah dicuruh di kawan-kawan mencari maf'ul. Jadi nak batando merah-merahku maf'ul tadi ya. Kini bahasanya alihah. Nah, sehingga dibahas alihah itu kata benda jamak taksir. Nah, jadi bentuk tunggalnya adalah ilah. Nah, itu mangko diajarkan la ilaha, la ilaha illallahu. Jadi la ilaha, tidak ada ilah, maksudnya dalam hidup saya ini tidak ada yang saya kagumi, tidak ada yang saya idolakan, tidak ada yang saya takuti, tidak ada yang saya risaukan, tidak ada yang tersangkut-sangkut dalam jiwa saya, illallah, kecuali Allah. Apa itu sebenarnya? Ya. Iya, Pak. Nah, itu maka ilah. Nah, sekarang kata teman-teman, alihah ini dia jadi maf'ul. Iya. Nah, sekarang kita bahas munculnya maf'ul setelah apa itu kira-kira? Ayo berlomba. Munculnya maf'ul Setelah ada fi'il fa'il. Ada fi'il fa'il setelah ada fi'il dan fa'il. Nah, ada pertanyaan lagi. Apakah setiap setelah ada fi'il fa'il ada maf'ul? Tidak. Enggak, Pak. Tidak. Tergantung kata kerjanya. Kalau kata kerjanya muta'addi atau transitif, baru ada. Tapi kalau intransitif tidak. Tidak. Kalau mengecek orang bahasa kan murah pahamnya. Ya. Kalau orang pesantren namanya, kalau transitif itu muta'addi. Kalau intransitif itu namanya lazim. Maksud muta'addi melampaui pekerjaannya kepada orang lain. Tapi kalau lazim, kerja itu untuk dia. Misalnya saya duduk, duduk itu kayaknya. Tapi kalau dia nanti saya mendudukkan, berarti ndaknya duduk loh. Ya. Nah, sekarang alihah ini maf'ul, ada fi'il fa'il di depannya. Coba berlomba juga atau satu-satu. Coba Ibu Didi, mana fi'il fa'ilnya sini, Bu? Takhazu. Takhazu itu kan fi'il. Apa ittakhazu? Fi'ilnya. Ya, apa itu? Fi'il. Oh ya. Ittakhazu ya. Ittakhazu. Wawnya enggak tuh, wawnya enggak masuk terus. Ittakhazu. Bagus kalau ini fi'il. Fi'il apa namanya? Fi'il mudhari. Ya, kalau mulai Amar. Ya, lakin kemarin Pak ya. Kau di kalahan di murid Ibu. Astagfirullah. Fi'il madi ya, Pak. Coba. Ittakhazu. Ya, fi'il tuh. Ya, fi'il Oh apa? iya. Iya, fi'il madi, Pak. Fi'il madi. Iya. Coba Ibu buat agak 3 kotak mulai dari pertama. Ittakhazu, ittakhaza. Ayah mulai ittakhaza mulainya. Coba. Ya. Takhaza, takhazu, ittakhaza, ittakhazu, ittakhazu. Ulang balik. Dari kotak pertama, 2, 3, sehingga itu saja. Sehingga tiba siko. Ittakhaza, Ya. ittakhazu. Ittakhaza. Ya, Ittakhazu. ittakhazu. Itu. Yolah 80 sampai umur ya lah itu. Ya balik-balik ya. Ya, balik. Nah. Baik. Iko fi'il madinya ko dapat tambahan atau asli 3 huruf? Tambahan, Pak. Kalau nanti 3 hurufnya apa? Takhaza. Akhaza. Jadi anan di samping Ibu siapa tuh? Si Ita. Noval. Si Noval, Ita, Ivan sama Ricky ada. Ya. Coba Noval, kalau yang Iko berat tambahan hurufnya kok? Si Noval. Si 1, Pak, 1. Noval lagi bagi tugas.
Apa Satu. lagi tugas? Lagi memperbaiki infokus. Oh ya. Coba kalau berapa tambahan hurufnya nih? 1. Jadi kalau 1 tentu mulanya kan akhaza. Mulanya akhoza. Nah, terus ditambah apa? Ta. Ditambah Ta. Nah, Apa? itu, kalau tanya juga 2 itu Pak ya. Kena Ah. tasdid ittakhadha. kan 2 tuh ittakhaza. Berarti 2 tambahannya Pak. Ya, coba kembali kepada penimbangnya lah. Fa'ala mulanya kan? Ya. Apa yang ditambah itu kalau di fa'ala? Fa'ala. Iya, mau ditambah apa? Ta'ala. Ifta'ala. Itu aslinya. Cuma kalau diberi orang tua itu penimbang, wazan. Jadi kalau begitu aslinya akhaza bertambah alif sama ta ini. Jadi ittakhadha. Ya. Itu makanya kalau la ittakhadha menunjukkan hasil. Berarti lah berhasil karjo itu. Sudah berhasil kerjanya. Misalnya jamaah. Coba tambah alif sama ta, Pak Bet. Apa katanya guru? Jamaah. Jamaah. Tambah alif sama ta. Ijtama'ah. 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 Itu makanya kalau jamaah itu usaha mengumpulkan baru artinya mengumpulkan. Tapi kalau nanti sudah dikatakan ijtama'ah berarti lado hasilnya itu maka disebut ijtima'. Kumpulan. Iya, sudah berkumpul. Sudah ada apa ya hasilnya. Tapi kalau dia jamaah saja belum tentu ada hasil, memang sudah ada berkumpul. Tapi kalau sudah bertambah alif dan ta, ala lapinis tuh. Itu maka namanya ijtima'. Ya, ijtima' ulama. Ya. Nah, ini pun begitu juga. Ittakhazu. Berarti kalau akhaza kan mengambil. Tapi kalau akhaza mengambil. Tapi kalau ittakhaza Sudah berhasil mengambil. Sudah berhasil dia mengambil. Jadi mereka sudah menjadikan, sudah berhasil mengambil. Min huruf apa? Min huruf jar. Yang dijarkan sampai di mana? Uni. Ya. Hi sebagai apa? Hi Mudhaf ilaih. mudhafun ilaih atau kepunyaan. Baru di belakang alihatan. Nah, ia bertemu maf'ul lah ini ya. Namanya maf'ul bih. Yang kena pekerjaan dari ittakhazu. Jadi, dan telah mengambil atau menjadikan, sudah menjadi pegangan mereka, min dunihi, dari selainnya Allah. Dari selainnya Allah. Hi-nya balik kepada Allah. Ya. Apa mereka buat? Apa mereka jadikan? Menjadi alihah, menjadi sesembahan-sesembahan atau menjadi idola-idola, menjadi kekaguman-kekaguman mereka. Baru ada di belakang, sebenarnya alihatan la yakhluquna syai'ah. Sebenarnya yang itu kan itu ittakhazu min dunihi alihatal la yakhluquna syai'a. Kalau kita uraikan dulu, la huruf apa? La nafi. La nafi ya. Yakhluquna Ilmu dari. Ilmu mudhari. Ini tandanya la nafi biasa dia. Jadi ini bukan tidak ada ya. Bukan tidak ada artinya tidak gitu aja. Tidak. Yakhluquna fil mudhari mana fa'ilnya? Hum. Fa'ilnya Hum ini kemana baliknya? Ketakhazu. Ya, kepada fa'il dari ittakhazu. Kan Ya. fa'il. Nah, lalu syai'a jadi apa? Maf'ul. Maf'ul juga. Tapi jumlah dari la nafi dengan fi'il fa'ilnya dan maf'ulnya jadi apa? Oleh Jadi alihatan. khabar.
La yakhluqu. Bukan. Jadi Jadi apa Pak Israel? khabar. Nya juga. Kabar mana? Ah, Jadi istisna. Kalimatnya fi'il fa'il. nah, jadi ini menjadi naat, tapi enggak naat seperti yang kita pelajari. Oh, berbeda hurufnya. Iya lah. Nah, ya. Kalau naat yang sepelajari kan kalau pakai alif lam, kalau di atas, Ya. di atas, di bawah. Ah, jadi ini dalam bentuk jumlah. Ah, itu maka kalau diartikan kan begini. Mereka telah menjadikan mereka atau membuat mereka selain daripada Allah. Bagaimana? Menjadi sesembahan, menjadi kekaguman, menjadi pujaan yang tidak menjadikan pujaan itu, yang tidak menjadikan sebenarnya yakhluquna ini bukan balik ke ittakhazu. Baliknya Iya, iya. ke alihah. Alihah kepada Allah. Ya, kepada alihah-alihah ini. Mereka tidak menjadikan suatu apapun. Jadi alihah atau yang kekaguman itu nggak ada menjadikan apapun. Mereka buat itu jadi apa? Sesembahan. Alam telah menjadikan dirinya. Kan itu Pak Bet. Iya. Kebaikan alam. Alam telah membuat dirinya. Itu. Itu. Siapa yang menjadikan Anda? Ayah saya. Kan gitu jadinya. Siapa yang menjadikan ayah Anda? Ayahnya pula. Siapa yang telah menjadikan nenek-neneknya? Alam. Kan gitu. Jadi ini namanya wattakhazu min dunihi alihah. Alihah bagaimana? Alihah la yakhluquna syai'a. Masa dia nggak bisa jadikan apa-apa kok dijadikan jadi ilah? Tuhan. Itu makanya kalau dipakai juga ilahu wahid. Ilahu wahid. Ilahu wahid man siapa? Allah. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamislihi Syai'un. wa huwa ma'akum. Apa itu? Lebih dekat dari urat leher. Lebih dekat dari wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya kan? Jadi itu dia. Jadi makanya ini tapi jangan dituduh orang. Kalau dituduh orang marah dia. Yang kita buat begini aja. Ada manusia di muka bumi dijadikannya selain daripada Allah menjadi kekagumannya. Padahal yang dikagumi itu tidak bisa mengapa-apa. Ini ngomong ke orang Ya? Apa tuh gaduh-gaduh? Bagus. Masih ada. Bagus. Ya. Jadi alihah maf'ul, syai'a maf'ul. Syai'a ini sedikit pun tidak. La yakhluquna syai'a. Tidak menciptakan atau tidak membuat mereka siapa maksudnya ini? Mereka siapa maksudnya yakhluquna? Mereka alihah. Ya, mereka alihah. Iya. Mereka yang Jadi di sini kita pelajari balik lagi. Kalau begitu ilah bisa berbentuk bisa berbentuk jamak muzakkar, bisa berbentuk tunggal muannas. Bisa dimasukkan ke berakal, bisa tidak berakal. alihah. Buktinya ini kenapa yakhluquna? Aturannya kalau dia masih alihah ini dihukum tunggal muannas, tentu dipakai la takhluqu. Tapi ini kok ya, ya. Kalau yakhluquna fa'ilnya kan hum. Jamak muzakkar, Pak. Ya. Mestinya kalau memang baliknya kepada alihah kan jamak taksir.
Ya. Jamak taksir itu pelajaran kita selama ini kan boleh tunggal muannas. Boleh jamak muannas. Itulah nan aluh-aluhnya tuh. Jadi kalau beraja Pak ke Mesir bisa atau ke Makama, tanya ke guru tuh, Bang anggota kahko ya? Ya Pak Bet. Pak Tommy minta tolong Pak Tommy. Pak Tommy nang kepaya. Oh Pak Tommy ya. Ya. Jadi Bapak-bapak Ibu itu dia. Kemudian ada pula darra. Selain tidak bisa menjadikan sedikit pun, ada waw di sini. Wahum. Wawnya waw apa ini wawnya? Waw ataf. Kemana mau diatapkan? Iya, yakhlaku tadi yakhluku. La yakhlukuna syai'a wa hum yukhlaqun. Dan mereka La yakhlukuna syai'a wa hum yukhlaqun. Coba terjemahkan Ibu Sabrina. Ya. Terjemahkannya. Mulai dari wattaqaju. Mereka mengambil sembahan selain Dia. Padahal mereka sembahan itu jadi aliha. Enggak, ya. Terus? Padahal mereka sembahan itu tidak dapat menciptakan apapun. Jadi berarti wawunya tadi sudah dibuat situ padahal. Ya, waw hal. Tidak waw atap. Coba kalau diterjemahkan menurut perkata. Dan telah menjadikan mereka, membuat mereka min dunihi, dari selainnya Allah sebagai sesembahan, kekaguman, idola. Yang mana la yakhlukuna, tidak bisa menjadikan ilah-ilah itu sedikit pun. Sedangkan padahal mereka ilah-ilah itu yukhlak. Yukhlak lagi. Yukhlak bentuk apa ini yukhlak? Pasif. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ya. Yukhlak. Ya, yang pasif. Kalau pasif apa yang dicari? Fa'il atau naib? Naib. Naib. Ini maksudnya. Sedangkan mereka dijadikan. Misalnya kita sembah emas. Emas itu dicari, dibuat, atau itu dipuja alanya. Kan gilo nemu itu. Misalnya apa? Misalnya dibuat. Ya makanya pokoknya siapa yang mengidolakan, mengagumi selain daripada Allah, maka itu sangat bodoh sekali. Tapi jangan tuduh orangnya. Kalau tuduh orang, marah orang. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, sekarang coba kita introspeksi masing-masing diri kita. Yang betul-betul kita terasa terus tersangkut di perasaan kita, biarpun siang, biarpun malam, selama kita masih sadar, apa? Terbuka pacikian. Keinginan. Nggak bisa jawab langsung ya Pak. Ini itu makanya dibuat Furqan. Pembeda. Jadi nampak atah jobareh aye jo minyak. Dibaca jo surek Furqan. Tapi nak mengerti awak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itu makanya Allah mengatakan begini. Manusia ada yang mengagumi, mengidolakan selain daripada Allah. Padahal yang diidolakannya itu sedikit pun tidak ada kekuasaannya. Tidak bisa. Dia dijadikan kok. Terus lagi ke belakang. Ini. Apa bacaannya ini lagi? Wala yamlikuna li anfusihim darran. Di sini pakai la. Wala yamlikuna. Baru di sini wawnya nampak ini. Waw apa ini? Atap. Itu baru waw atap. Ya. Sama diatapkan ke la yakhlukuna. Jadi la yamlikuna li anfusihim. Himnya ini balik ke mana ini?
anfusihim Himnya Kepada balik. berdiri. alihah. Ya betul. Jadi Alihah lagi ya. tidak berkuasa merekanya pun apa juga di sini kan filenya hum, Ya, alihah juga itu. Jadi dan tidak berkuasa, tidak memiliki, tidak punya kekuasaan mereka yang alihah itu terhadap diri mereka. Apa yang tidak berkuasa untuk Darra. menangkis darah. Darah jadi apa tadi? Maf'ul. maf'ul. Ya, maf'ul bih. Jadi tidak sanggup mereka terhadap dirinya menangkis kemudaratan. Awak misalnya buat sesembahan dari ameh, rupanya datang gampo tagoleknya. Berarti tidak sanggup ataupun hancur dia. Kan berarti menjelaskan daripada alihah ini. Nah, sekarang alihah adalah kesimpulannya adalah dunia gitulah. Iya, bisa ya, Pak. Dunia bersama isinya. Jadi dunia bersama isinya ini jadi apa nih? Jadi ilah atau jadi khalik atau jadi makhluk? Jadi khalik baginya. Makhluk. Ya, makhluk. Jadi makhluk. Apa bahayanya, mudaratnya kalau manusia sudah membuat ilahnya dunia ini? Ya, musyrik. Nah, apa bahayanya? Jadi orang musyrik dia, Pak. Ya, bahayanya sesama kita selalu berkelahi, dimasuki oleh iblis. Nah, kan itu yang kenyataan sekarang. Jadi perbedaan pendapat itu. Jadi perbedaan pendapat dan pertengkaran. Ya, pendapat itu biasa saja ini mengambil harta itu menjadi alihahnya. Nah, kalau begini dibuat sini satu itu boleh sekian, satu itu boleh sekian, itu terus. Itu makanya di sini. Setelah kita baca ini sampai separuh ayat baru iya ya. Makanya siapa yang mempertuhan, mengidolakan, menakuti selain dari Allah, maka berbahaya dalam hidupnya, keluarganya, dan masyarakatnya, dan tempat perkumpulannya. Itu makanya. Sambung lagi. Ini dipendekkan lagi, Pak. Kalau ini masih panjang, kan itu kan. Wattakhazu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an. Terus wahum yukhlaqun sampai sini nih. Baru wala yamlikuna li anfusihim darra. Tapi ini pendek. Wala naf'a. Coba apa yang hilang di sini coba? Yamlikuna. Apa? Wala fi'ilnya. Wala yamlikuna Li anfusihim naf'an. Iya, jadi ini maf'ul bih ini ya, Pak. Ya. Jadi ada yang tersembunyi. Timbul pertanyaan dalam bahasa, kenapa disembunyikan ini? Apa salahnya gini? Dimulai. Wattakhazu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darra wa la yamlikuna li anfusihim naf'a. Kenapa tidak dibuat itu? Tanya nanti kalau bapak-bapak masih melanjutkan sekolah ke Mesir ya, ke syekh-syekhnya. Iya. Pak Bet tadi apa? Saya taruh apa dipelajari lagi. Iya, jadi ini maf'ul bih. Pertanyaannya begini, kenapa ada kalimat itu dipendekkan saja? Kenapa ada diulang? Yang di atas ini kan terulang ini. La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun.
Wala yamlikuna li anfusihim darra. Aturannya wala yamlikuna li anfusihim darra wala yamlikuna li anfusihim naf'a. Tapi berikutnya wala yamlikuna mauta. Keluar lagi. Bukankah? Jadi kata orang-orang alim juga diturunkan Al-Quran yatadabbaru wa yatafakkaru supaya kamu tadabbar dan kamu pikirkan bagaimana susunnya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qiluna. Itu mah kok kalau beraja terjemahan saja itu dari podo indah. Tapi jadilah. Enggak terjawab ya. Biasanya kalau yang diulang tuh penting ya, Guru. Kalau kurang Itu kan itu kan perasaan. sama dengan ia kena berdua, ia kena stain, kan enggak ia kena berdua stain. Ya, itu diulang lagi. Iyyaka na'budu wa aturannya kan bisa saja iyyaka na'budu wa nasta'in. Kan gitu. Ini diulang semua. Jadi itu di mana kajiannya itu? Kenapa mesti diulang? Atiullah wa atiur rasul. Tapi nanti satu saat atiullah wa rasul. Kan gitu. Jadi itu belajarnya nanti di sastranya atau di ilmu balaghah ma'aninya, ya. Nah, sekarang berarti naf'a jadi maf'ul. Maf'ul dari mana? Berarti maf'ul dari yamliku li anfusihim. Jadi ini maf'ulnya darra, maf'ulnya naf'a. Berbeda, maf'ulnya ini alihah. Alihah berbeda ini. Kalau darra kan dan tidak memiliki berkuasa mereka alihah-alihah itu terhadap diri mereka, yang mereka tidak berkuasa terhadap diri mereka itu akan kemudaratan. Ini kemudaratan. Nanti maf'ul apa namanya ini menjelaskan keberadaan si maf'ul. Dia maf'ul tapi yang dijelaskannya di situ. Ini dia maf'ul tapi yang dijelaskan dari segi manfaat. Jadi segi manfaat mudarat. Cuma karena manusia misalnya pergi ke laut, karena laut itu sumber ikan atau sumber pencarian mata hidup, maka dipujanya lah laut, dikasihlah sesembahan, sesajen. Itu kan karena namanya yang jelas-jelas saja. Tapi kalau yang sebenarnya yang disembah kan mestinya yang membuat laut. Itu yang apa? Tapi dia karena pendek pikirannya ya sudahlah, yang nyata saja. Itu yang cerita tadi itu. Kalau kepada ayah dan ibu memang ihsan. Karena Allah mengatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu, jangan kamu menghambakan dirimu, jangan sembah illa iya, kecuali kepada Allah. Terus wabil walidaini ihsana. Ini ndak ayahnya yang disembahnya, karena ayah yang sudah membuat saya, kata. Itu dek pendek akalnya. Ya. Maf'ul menjelaskan itu. Maf'ul yang menjelaskan itu. Iya, enggak maksud saya yang mengagum-ngagumi ini enggak sampai kepada yang sebenarnya dikaguminya. Dikaguminya misalnya siapa yang tukang buat misalnya alat, kagum kali dia, hebat kali ya. Semestinya dia mengatakan begini, begitulah Tuhan atau Allah telah menciptakan orang yang membuatnya. Jadi tetap juga kagum kita kepada aslinya. Itu makanya ada ayat ini. Jadi nampak bedanya, furqannya orang yang paham dengan yang tidak. Ya, nah terus di sini diulang lagi wala yamlikuna. Apa yang hilang di sini? Anfusihim. Mestinya wala yamlikuna anfusihim mauta. Tapi di sini mauta saja lagi. Ya. Ini yang hilang adalah keterangan li anfusihim. Terus di sini coba
Wala. hayatan. Ini sudah sama seperti ini. Karena di sini mati, ini hidup. Sudah pakai hilang. Yamlikuna pun hilang. Bukan anfusihim saja. Kalau di sini yang dihilangkan li anfusihim. Jadi aslinya kalau dikembalikan, coba kita kembalikan semua sama-sama. Ayo kita baca mulai sama-sama tanpa dikembalikan, tidak pakai atap. Coba. Wattakhazu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Satu. Terus apa lagi? La Ayo sama. La yamlikuna di ampusihim darra. Terus apa lagi? Yamlikuna li anfusihim. La yamlikuna li ampusihim naf'a. Terus. Wala yamlikuna li anfusihim mauta. Terus. Wala yamlikuna li anfusihim ayata. Iya. La yamlikuna li anfusihim hayatan. Terus. La yamlikuna li anfusihim. Yamlikuna li anfusihim Nusura. nusura. Ya. Nusura apa artinya nusura? Bangkit. Ya, bangkit. Untuk membangkitkan kita jangan susah memikirkan. Kan ada ayat. Misalnya kalau mulanya bumi ini kosong, tanah gersang, disiram hujan, apa yang tumbuh? Nabata. Tanaman. Tanaman. Begitulah nanti kita. Kan murah aja tuh. Dulu malah enggak ada. Tapi karena pendek pengananya, kan karena menikah ayah saya sama emak saya makanya. Ya, jadi bapak-bapak ibu ini satu ayat baru. Jadi sekarang kita pakai ini. Ini kan hari sudah terang. Ingat-ingat itu. Jangan sampai terpedaya sehingga lupa kepada yang asli. Makanya kalau makan, ingat. Bismillah. Pokoknya mulai pekerjaan yang baik semuanya di awal dengan Bismillah. Bi kan huruf jar. Ya. Lalu yang dijarkan ismillah. Bismi. Kemana tempat muta'aliknya? Kemana mulainya tuh? Kalau a'udzu nampak tuh. Coba lah. A'udzu billah. A'udzunya. Berlindung aku. Dengan apa aku berlindung? Dengan Allah. Dengan Allah. Kalau bismillah? Bismillah. Tidak ada. Itu kan kaji batu. Kalau a'udzu dia muta'aliknya namanya. Muta'alaknya. Tempat objeknya ya Pak. Bukan objek itu. Ada tempat penyangkutannya. A'udzubillah. Berlindung aku. Kan fil mudhari itu. Berlindung aku dengan apa aku berlindung? Dengan Allah. Kalau bismi dengan nama Allah, mengapa? Dengan nama mengapa? Allah. Lalu pokoknya Pak. Memulai sesuatu. Lepo. Iya, tak kenal lagi tu. Lama tak diulang itu bismi. Enggak, maksudnya kalau beko kaji jar majrur ko, nyalu muta'aliknya. Misalnya kan zahabtu ila Makkah. Kecik Pak Tommy, misalnya ngeceknya begitu azhabu ila Makkah. Aku akan berangkat ke Mekah. Baru nanti kemana tempat muta'alik atau disangkutkan kemana Anda berangkat? Kan berangkat disebut. Kemana Anda berangkat? Ke Mekah. Gitu. Ada berangkatnya. Tapi kalau bismillah dengan nama Allah. Itu apa ada itu apa? Afkalu itu Pak. Afkalu bismillah. Kalau Bapak makan. Ya. Gitu. Kalau Bapak mau mandi begitu pula. Aku mandi. Enggak, ya boleh, ya aksalu boleh, tapi bahasa Indonesia pun boleh. Mandi aku dengan nama Allah. Kalau berjalan aku dengan Allah. Gitu. Tapi kok tidak disebut?
kok di a'udzu kok mesti disebut? Karena kata Pak Ben, a'udzu itu sebab hal yang sangat penting karena berhadapan dengan setan. Tapi kalau makan, kan misalnya aku makan, nggak perlu disebut aku lagi, tapi sudah dalam hati aja aku makan. Itu maka kalau sadar bahwa aku makan dengan nama Allah, sadar kita ini nikmat daripadanya. Kita pun nggak berlebih-lebih, nggak berkurang-kurang, nggak melampaui batas. Masih banyak kaji-kaji konan perlu didalami ya. Ada tempat muta'aliknya, ada tempat sangkutannya. Jadi setiap jar majrur itu ada tempat muta'aliknya, maksudnya tempat sangkutannya. Ya, kalau a'udzu nampak tuh billahnya itu a'udzu billah. Tapi begitu juga subhanallah. Subhanallahi, Allah kan mudhafun ilaih. Kalau subhana itu dia maf'ul mutlak. Berarti ada yang disembunyikan sebelumnya. Fi'il mudhari'nya usabbihu. Jadi bahasa Indonesianya bertasbih aku, arti mensucikan, aku betul-betul mensucikan Allah. Itu mah kau tidak boleh main-main oleh kalau la subhanallah. Jadi pengertiannya kalau lengkapnya itu begini tuh. Usabbihu subhanallah, usabbihu subhanallah, usabbihu subhanallah. Tidak dibaca usabbihunya lagi. Sudah subhanallah, subhanallah. Usabbihu subhanallah. Jadi singgung kita, kaji kita betul loh. Jadi yang menjadikan, coba siapa yang menjadikan, siapa yang memberi manfaat, siapa yang memberi mudarat, siapa yang mematikan, siapa yang menghidupkan kembali, jawabnya adalah Allah. Kalau selain dari itu tidak bisa menjadikan, tidak bisa menjadikan apa sedikit pun, tidak bisa memberi mudarat, tidak bisa manfaat, tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan. Datang waktu itu Namrud karena pikirannya masih pendek, kata Ibrahim kan begini, Allah bila dia menghidupkan dan dia mematikan. Lalu dia karena arogannya dipancungnya orang. Yang satu suruhnya masuk ke penjara lagi. Kan bisa juga saya datang lagi Namrud, dibaca lagi ayat Allah menerbitkan matahari sebelah timur, membenamkan di barat. Marah dia lagi. Hari marah dia. Jadi biasa itu. Jadi kenapa perlu manusia diajak tunduk kepada Tuhan yang sebenarnya? Supaya datang kasih sayang sesama manusia. Kalau tidak, menanglah iblis. Itu gunanya. Jadi di awak pribadi betul pula. Kenapa perlu mendalami Al-Quran supaya jelas mengerti kita. Jadi bukan ayat ini sudah memang ibadah baca ini. Sehuruf 10 misalnya itu ibadah. Tapi itu kelas bawah membujuk supaya sampai paham seperti ini. Ya. Jadi jangan dibiarkan terus baca pokok baca ada kebaikan itu mau buang anak-anak. Lah sampai sekolah Pak ilahuna faqat intahaina ilal liqa. Jadi kita di ayat-ayat sampai mempelajari ayat sampai belajar bahasa. Jadi kan otomatis awak belajar tafsir murah karena mengerti bahasa. Kalau enggak, ya kami isinya saja lah Ustaz, ceramahkanlah. Ya kalau kemari pai jadi. Ilal liqa, mari nad'u ila Allah. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna al-hikmah wa taqwil wa 'allimna lughatal Qur'an wa 'allimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Aywa. Ila liqa. Ma'assalam. Ila liqa. Ma'assalam. Aywa.